Saat ini sudah menjelang malam, kita berada di ruas jalan protokol Bobong menuju kantor bupati. Di bukit sana adalah kantor bupati Pulau Taliabu. Dan di depan sana ada perempatan menuju kanan ke Bobong, kiri ke Kecamatan Taliabu Barat Laut. Dan yang ini juga adalah jalan menuju ke Bobong, jalan protokol. Ya. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Sekarang kita akan mencoba menyusuri jalan yang penuh dengan pasir dan sungai, pasir dan air. Jadi ada air sungai yang meluap ini, dan sungainya pindah ke tengah jalan. Sudah sekitar sebulan keadaan ini terjadi, dan oleh pemerintah setempat tidak mampu memberikan solusi seperti apa, kecuali hanya sekedar menyingkirkan pasirnya dari jalan aspal ini. Kita berjalan di tengah derasnya air. Itu sungai di sebelah sana, sungainya masuk ke jalanan dan tidak bisa diatasi dengan menormalisasi sungai. Beginilah kondisi Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Nah, di depan sana ada bundaran menuju ke kantor bupati. Kalau lurus kanan ke Bobong atau melewati Desa Kilok, Desa Air Minggu, belok kiri ke Desa Kilong dan ke Keramat, Kasango, Bawang Beringin, Salati, Onemai, Gelelede, Todoli, Tikong, dan seterusnya dan seterusnya. Di depan ini ada proyek Tugu yang juga sudah berbulan-bulan, entah bagaimana dan entah kapan berakhir. Kita tidak tahu, dan ini ada atap seng yang membahayakan para pengendara bila mana ada sesuatu yang membuat orang hilang di tempat ini. Suasana sudah menjelang malam, sudah menjelang maghrib. Kita berada di jembatan Desa Kilong. Sesudah jembatan ini ada jalan Impres tahun anggaran 2023, bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Akibat karena jalanan di Pulau Taliabu kurang mendapat perhatian dari Pemda Pulau Taliabu. Jalan ini juga kemungkinan akibat viralnya video jalan rusak di Lampung dan beberapa daerah termasuk Taliabu, sehingga Presiden memberikan ruang kepada kabupaten yang atau seluruh daerah yang jalannya rusak untuk segera menyurat permohonan untuk memperbaiki jalanan yang rusak. Ikuti setiap kali perjalanan dalam video ini agar Bapak Ibu sekalian, kakanda sekalian, adik-adik sekalian, sahabat sekalian bisa mengikuti perkembangan pembangunan di daerah tertinggal dan terlupakan, yaitu Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, di sebelah depan kanan bukit ini adalah kantor pertanian kalau saya tidak salah ini. Nah, di sini ada hutan yang dibuka untuk jalan menuju kantor bupati, dan mengakibatkan ini terjadinya aliran air yang masuk ke tengah jalan. Ya, dan susah diatasi. Moga-moga segera pemerintah setempat mengambil tindakan agar air yang mengalir di tengah jalan ini dialirkan ke got, dan ada deker yang bisa menyeberangkan air itu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Jangan melintas di atas aspal, karena bila dibiarkan aspal ini menjadi aliran air, maka aspal ini akan rusak, sementara nilai aspal ini 5 miliar per kilometer kalau tidak salah. Sangat mahal, sangat mahal. Nah, sebenarnya bisa dibangun dengan biaya yang murah bila mana kita membangunnya dengan cara yang cerdas. Kita masih berada di ruas Kilong Keramat. Jalan
yang seperti ini baru sampai di perkebunan Banai, lewat desa Kasango sedikit dan masuk di wilayah Kecamatan Taleo Barat Laut sedikit saja. Kecamatan Taleo Barat Laut mayoritas atau sebagian besar masih jalan lumpur, sampai seluruh ruas jalan antar kecamatan di Kecamatan Lede itu semuanya masih lumpur, sampai di desa Todoli itu sudah ada jalan seperti ini lagi. Pembangunan jalan raya yang teraspal dengan baik seperti ini untuk Kabupaten Pulau Taliabu sangat-sangat terlambat. Padahal kabupaten ini sudah mekar dari 13 tahun yang lalu bersama Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten Banggai Laut seluruh jalannya sudah aspal, tidak lagi lumpur. Hampir seluruh ruas jalan di Kabupaten Banggai Laut itu sudah teraspal dengan baik tanpa bantuan Inpres. Seluruhnya dibangun dengan APBD Banggai Laut dan bantuan provinsi sedikit, tidak banyak. Dalam provinsi di Banggai Laut cuma dari Kota Banggai ke desa Likotoy kalau tidak salah. Nanti silakan koreksi bagi yang tahu. Berhubung saya bukan Pemda Banggai Laut, kebetulan saya sering diskusi dengan salah seorang dari Bapeda Banggai Laut. Olehnya itu kabupaten-kabupaten yang tertinggal, yang misalnya seperti Taliabu, itu mesti adakan studi banding dengan Bapeda Banggai Laut untuk berguru apa yang harus dilakukan agar anggaran yang sedikit itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur semaksimal mungkin sehingga jalanan antar kecamatan dan di dalam pedesaan tidak lagi yang berlumpur. Harus seluruhnya sudah teraspal dengan baik. Jangan ada lagi jalan tanah seperti ini yang terkadang kalau banjir airnya mengalir di atas jembatan. Ini sungai ini kalau banjir ini airnya di atas jembatan, ini mengalir di atas jalanan. Nah, ini yang sangat merusak jalanan kita di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Olehnya itu mohon kepada Presiden Republik Indonesia dan semua yang berwajib menyangkut pembangunan jalan agar terlibat aktif membantu Pemda Pulau Taliabu atau bagaimana caranya agar jalan aspal seperti ini bisa segera keliling Pulau Taliabu beserta jembatan-jembatan dekir atau gorong-gorong dan got-got atau drainase dan segala hal yang terkait dengan fasilitas jalan raya. Mengapa? Karena jalan adalah kebutuhan ekonomi masyarakat. Percuma memberikan bantuan ekonomi pada masyarakat, tapi produknya tidak bisa dipasarkan. Aktivitas masyarakat dalam berbisnis itu tidak bisa dilakukan bila mana jalan raya tidak dikerjakan dengan baik. Seperti yang ada saat ini dalam video yang kita lihat ini sebagai sebuah contoh jalan yang layak dilalui oleh manusia. Kalau jalan lumpur itu bukan jalannya manusia tapi jalannya kerbau. Seperti itu. Minta maaf ya, minta maaf. Memang kerbau itu suka di jalan lumpur. Kalau jalan aspal begini kerbau tidak suka. Ini jalanan manusia. Ya, jalan yang di aspal begini sangat menyenangkan hati orang yang mengendarai kendaraan roda 2, roda 4 dan roda sebanyak apapun. Juga jalanan aspal begini baik untuk pejalan kaki karena tidak akan tendang batu, tidak akan injak peci, tidak akan injak lumpur lagi. Ikuti perjalanan ini karena suasana sudah hampir redup dan menjelang maghrib. Saat ini saya dalam perjalanan dari Bobong menuju ke Nggele, jalan kembali pulang. Jadi dari Nggele pada asar atau setelah sholat asar sekitar jam 16 tepat atau menjelang jam 16. Nah, sekarang saya kembali dari Bobong ke Nggele 26 kilo. Jadi berapa itu? 52 kilo ya. Tidak salahnya, nanti hitung sendirilah. Oke, ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, comment, subscribe, sebarkan ke sahabat Anda semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.